Hai guys, di video kali ini aku akan membahas tentang Microsoft Excel, fungsi dan rumusnya. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengekuensi perintah. Fungsi dalam Excel, yang pertama ada fungsi finansial untuk mengolah data dan keuangan, fungsi data and time untuk mengolah data tanggal dan waktu, selanjutnya ada fungsi math and trick untuk mengolah data matematika dan trigonometri, selanjutnya ada fungsi statistikal untuk mengolah data statistik, selanjutnya ada fungsi lookup dan reference untuk mengolah data berdasarkan tabel, selanjutnya ada fungsi database untuk mengolah database, selanjutnya ada fungsi teks untuk memanipulasi teks. Selanjutnya ada fungsi logikal untuk pengolahan data yang memerlukan pilihan logika, dan fungsi informasi untuk mendapatkan informasi pada sel atau range. Rumus yang pertama adalah sum. Sum adalah fungsi Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau angka. Jadi di sini kita memiliki data dan kita akan menjumlahkan nilainya dengan menggunakan rumus sum, di mana rumus sum yaitu sama dengan sum buka kurung, lalu kita masukkan semua nilai per mata pelajarannya. Kalau ada 5 mata pelajaran kita masukkan semuanya, karena di sini ada 5 ke 5-5-nya. Lalu jika sudah ke 5-5-nya kita masukkan, kita tinggal enterkan. Lakukan hal yang sama ke sebuah nama. Dan perlu diingat, setelah mata pelajaran harus diklik titik koma supaya kita dapat mempercepat mendapatkan hasil kita dengan cara mendekatkan kursor kita ke arah pojok kanan bawah di bagian jumlah nilai kedua. Apabila terdapat tanda tambah kecil, kita dapat menarik ke bawah agar semua jawaban dari jumlah nilai tersedia dengan sendirinya. Yang kedua ada rumus average. Average digunakan untuk mencari rata-rata atau menghitung rata-rata suatu nilai atau data. Nilai rata-rata atau average memiliki rumus, yaitu sama dengan average dalam kurung, kita klik per mata pelajaran. Di sini ada 5 mata pelajaran. Klik saja. Lalu kita enterkan. Begitu juga dengan average siswa kedua. Kita dapat melakukan dengan cara cepat seperti yang sudah saya jelaskan di bagian sum, yaitu dengan cara kita mendekatkan kursor kita ke arah pojok kanan bawah di bagian jumlah yang kedua. Apabila terdapat tanda tambah kecil, kita dapat menarik ke bawah agar semua jawaban dari jumlah nilai yang tersedia dengan sendirinya dapat menghasilkan sendirinya. Selanjutnya ada rumus max. Max adalah cara mencari nilai yang paling tinggi atau tertinggi. Nilai tertinggi atau max memiliki rumus, yaitu sama dengan max dalam kurung kita klik per mata pelajaran dari yang pertama sampai mata pelajaran kelima, lalu enter. Begitu juga untuk selanjutnya di nilai tertinggi siswa yang kedua. Caranya juga masih sama seperti rumus sebelumnya, yaitu rumus sum average. Lalu kita dapat melakukan dengan cara cepat seperti yang sudah saya jelaskan di rumus sebelumnya. Selanjutnya ada rumus min. Rumus min untuk menentukan nilai yang terendah. Penggunaan rumus min ini juga sama dengan rumus-rumus sebelumnya, yaitu sama dengan min dalam kurung kita klik mata pelajaran 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jika sudah kita klik, kita tinggal mengenterkan untuk mendapatkan hasilnya.
dan lakukanlah cara cepat supaya mempercepat pekerjaan kita. Selanjutnya ada rumus if. If memungkinkan Anda membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Penggunaan rumus if ini sedikit berbeda dari rumus-rumus sebelumnya, di mana rumus sebelumnya menggunakan per mata pelajaran, kali ini menggunakan rata-rata. Dengan rumus sama dengan if dalam kurung, seperti saya sudah bilang tadi, kita memasukkan nilai rata-rata, lebih dari sama dengan KKM 70, kita masukkan angka 70, tanda petik, lulus, tanda petik, titik koma, gagal, tidak tanda petik lagi, enter, lalu nanti dia akan keluar hasilnya. Lakukan seperti itu untuk bagian yang kedua, dan kita bisa dengan menggunakan cara yang cepat. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada spasi dalam pembuatan rumus ini, digunakan hanya titik koma, yang diklik itu nilai-nilainya saja.